Saat mengitari ini memang tidak ada kejadian yang aneh. Tapi selang beberapa jam, dalam firasatnya Pak Kardi, jika memang ini ada yang tidak benar, pasti akan terjadi sesuatu di rumah ini. Dan benar, jam 2 dini hari, suara benturan keras itu dari pintu dapur belakang rumahnya. Itu seperti kayak ada orang yang lempar batu. Dan itu suara itu bukan sekali atau 2 kali. Duer, duer, duer. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Jumpa kembali di channel Hikmah Misteri bersama saya Pak Ade. Di kesempatan kali ini semoga kita dan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dicurahkan segala keberkahan, nikmat, sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk cerita kali ini saya akan mencoba menceritakan kisah tentang narasumber yang nyaris saja dijadikan, ya maaf, mungkin target tumbal pesugihan. Tapi alhamdulillah bismillah narasumber ini bisa selamat. Bagaimana cara dia bisa lepas dari tumbal pesugihan majikannya? Tidak usah lama-lama, kita langsung masuk ke cerita Hikmah Misteri. Sebut saja narasumber ini adalah Angga dan kedua orang tuanya yaitu Pak Kardi dan juga Bu Fitri. Pertama kali saya mendengar kabar kalau Angga itu nyaris saja dijadikan tumbal, itu sungguh sangat mengagetkan. Karena yang terjadi dalam peristiwa itu, beberapa hari memang itu ada mungkin ciri-ciri orang yang akan ditumbalkan. Itu memang sudah terlihat dalam diri Angga yang diceritakan pertama kali itu lewat orang tuanya, yaitu Pak Kardi. Pak Kardi itu sempat cerita kalau mungkin 7 hari yang dia ingat, Angga itu perilakunya yang pertama, dia itu susah untuk diajak ngobrol. Itu terjadi 1 hari itu memang perilakunya Angga ketika dia berangkat kerja, sepulangnya tidak seperti biasanya. Tapi dia itu harus dipanggil sampai mungkin 2 atau 3 kali sama bapak ibunya, dia baru ngeh. Iya Pak, ada apa? Ya masih wajar, tapi intinya dia dipanggil tidak cuma 1 atau 2 kali. Yaitu yang terjadi sama Angga. Dan itu pun berlangsung di hari keduanya. Yang kedua, pikirannya sudah ke sana-sana. Intinya banyak angan-angan. Sebelum berangkat kerja, jam 7 pagi, sehabis mandi biasanya dia itu jam 6, dia duduk sama bapak ibunya, ya sembari nonton TV bersama adik-adiknya, berguru bercanda. Dia itu tidak, dia cuma duduk sembari minum teh, sembari ngerokok, tapi dia itu kayak ngelamun. Sampai orang tuanya itu nanya, enggak, iya Pak, ada apa Pak? Kamu lagi mikirin apa? Gini Pak, saya kok kayaknya kepingin ya Pak punya motor, kayaknya seneng ya Pak. Nggak jalan kaki kayak gini kerja, mungkin kalau nanti malam bisa keluar sana sini. Nah jawabannya bapaknya, ya kalau kamu pingin punya motor, kamu punya berapa? Nanti bapak kasih, nanti bapak tambahin. Angga enggak punya Pak. Ya enggak ada, cuma enggak seberapa. Jadi angan-angannya dia itu sesuatu yang tidak wajar. Dia kepinginnya itu motor bukan motor yang harga standar, motornya yang harga luar biasa, motor sport. Nah bapaknya sampai nanya waktu itu, kamu pingin motor apa nak? Itu kan ada motor bapak. Ya bukan motor itu Pak. Ya motor apa nak? Ya motor kayak di TV-TV itu loh Pak, motor sport. Ya Allah nak, boyo eleng tau nak. Kamu itu kerja berapa, bapak kerjanya berapa, butuh berapa tahun untuk bisa dapetin motor kayak gitu. Angga, ia memotong obrolan, tidak seperti biasanya dia itu ya kalau misalkan mau mutus omongan, ya maaf Pak atau gimana, itu enggak. Angga bangun dari duduknya, orang tuanya ini masih sibuk nyiapin yang lainnya, adik-adiknya mau berangkat sekolah, sekitar mungkin jam 6:30, adiknya berangkat. Angga yang biasanya mungkin 7:30 baru berangkat, ini jam 7 kurang sudah ikut-ikutan keluar dari rumah. Enggak, kamu mau kemana? Tanya ibunya. Berangkatlah Bu, ini masih pagi loh. Enggak Bu, Angga mau berangkat duluan biar bisa cepet dapat beli motor sport. Sesuatu yang tidak, ya masuk akal, benar-benar tidak masuk akal. Ya orang tuanya cuma bilang, ya hati-hati nak. Angga berangkat bersama adik-adiknya sekolah. Dan waktu pulangnya biasanya jam 4:30, jam 5 itu sampai jam 8 malam. Itu hari kedua. Dan jam 8 malam ini sampai di rumah, sampai orang tuanya nanya, kamu sebenarnya dari mana?
Tadi Pak ngobrol sama majikan saya. Ngobrol apa kamu sama majikan? Kamu mau pinjam sama itu Pak Bos kamu? Ya soalnya kan kalau nggak pinjam sama Pak Bos gimana Pak? Mana mungkin Pak saya bisa beli motor sport. Kamu itu otaknya dipakai ndak? Kamu itu gajinya berapa? Bapak dapatnya berapa? Dikumpul-kumpulin juga berapa tahun baru bisa beli motor kayak gitu. Kamu itu boya punya akal itu ya dipakai, jangan ngawur, jangan cuman ngayal yang tidak pasti. Memang semuanya itu kadang rezeki tidak ada yang tahu, tapi ya kita mawas diri saja. Bapak kerjanya apa, kamu kerjanya apa. Motor itu tidak murah loh. Kamu jangan sampai, ya maaf pesan Bapak, jangan sampai kamu punya hutang sama siapapun gara-gara keinginanmu yang konyol ini. Itu kata bapaknya. Udahlah Pak, Angga capek. Dia jawabnya seperti itu sama Angga. Ketika orang tuanya ngomong bilang sama Angga, Angga malah ngejawabnya, sudahlah Pak, Angga capek, Angga mau istirahat. Ibunya bilang, enggak, kamu udah mandi belum? Udah salat belum? Capek Bu. Angga masuk ke kamar, dia tutup pintu, dikunci, tidur. Waktu ibunya manggil-manggil termasuk bapaknya ketok pintu berkali-kali, Angga ndak bangun. Kata bapaknya, udahlah Bu, nggak usah dipaksa, mungkin memang benar-benar Angga capek. Melihat perilaku aneh Angga, itu hari kedua. Malam ketiga, saat malam harinya Angga yang memang tidak mandi, tidak sholat, tidak apa, sekitar mungkin jam 12 malam, saat bapaknya ini baru selesai nonton TV, baru masuk ke kamar, tidak berselang lama Angga itu kayak ngiku. Dia teriak-teriak sendiri, dan teriaknya itu ya mungkin ya memang namanya mimpi buruk. Sampai bapaknya terbangun lagi, dia menuju ke kamarnya Angga, tapi pintunya terkunci. Sampai pintu kamar itu ditendang sama Pak Kadi, didobrak sampai pintu itu terbuka. Melihat posisinya Angga itu sedang kayak mengkepal tangannya, dia sampai keringat itu keluar, dia tuh sampai yang lindur mimpi atau mimpi apa. Sampai bapaknya itu yang ngebangunin Angga, enggak, sadar, istighfar, enggak. Itu butuh beberapa kali bapaknya itu nepuk-nepuk Angga biar Angga itu sadar. Sampai diajak duduk, ya dibantu duduk, sambari, dibaca-bacain sebisanya bapaknya. Saat itu dia sadar. Enggak, kamu itu mimpi apa sih kok sampai kayak gitu Pak, badan Angga Pak berat banget Pak, Angga mimpi buruk Pak. Makanya kalau ibunya ngomong itu dengerin. Belum juga kamu ke kamar mandi, belum juga sholat, langsung tidur. Sudah bangun. Cuci kaki dulu, ambil air wudhu. Kata bapaknya, Pak Angga capek, Bapak bantu. Saat dibantu bapaknya ke kamar mandi sampai bapaknya nunggu, sudah ambil air wudhu, sudah Pak. Ingat pesan ibu kamu, sepulang kerja ya mandi dulu, makan dulu. Ya, jangan lupa sholatnya. Udah nggak sholat Isya, sana sholat dulu. Saat Angga ini diminta sholat, bapaknya kan keluar. Tapi yang dilihat orang tuanya, Angga bukan sholat, dia langsung tidur di kamar lagi. Sampai bapaknya enggak. Disuruh sholat, bukannya sholat malah tidur. Sampai bapaknya cuma bisa nyebut, ya Allah ini anakku kenapa? Pokoknya Bapak minta kamu sholat. Iya memang itu urusanmu, tapi ini tanggung jawab Bapak juga. Kamu itu anaknya Bapak, dosa juga yang nanggung Bapak. Memang kamu sudah akil balik. Sholat dulu. Iya Pak. Dipaksa sama bapaknya sholat. Jangan sampai yang namanya sholat itu dipaksa. Itu kewajiban kamu. Bangun, ditarik tangannya, sana ambil air wudhu lagi. Takutnya wudhumu sudah batal, kamu udah tidur tadi. Ambil air wudhu. Iya Pak. Nurut Angga, ke kamar mandi, dia ambil air wudhu, dia sholat. Sholatnya yang dilihat bapaknya sembari, ya maaf, ya kayak duduk itu di sebelah kamarnya di pintu luar. Tapi ngelihat Angga itu sholat tidak seperti biasanya, cepet banget sholat Isyanya. Langsung tidak zikir, tidak apa, langsung balik ke kamar tidur. Enggak, kamu itu sholat boyo yang benar Pak, yang benar udah sholat Pak lah. Itu jawabannya Angga. Sampai bapaknya akhirnya ya Allah ada apa, nah aku kayak gini. Hari esoknya, padahal dia semalam tidur, ya bisa dibilang tidurnya agak susah. Tapi jam 5 itu sudah bangun. Tapi tidak sholat subuh. Bangunnya cuma bangun ngelampun di luar rumah, di teras. Dia cuma bawa segelas cangkir teh sembari ngerokok di luar, sembari ngebayangin enak ya. Punya motor, punya rumah, apalagi kayak punya istri.
Sampai orang tuanya itu ibunya setelah sholat subuh itu sama bapaknya selesai, itu ngedenger secara langsung, ini anakku kok hayalannya kok kayak gini banget. Sampai bapaknya itu juga hanya mendengarkan apa yang dilamunkan atau yang dikelanturkan oleh si Angga itu dari belakang Angga. Angga itu nggak ngeh kalau ada bapak ibunya itu dari belakang. Sampai bapaknya itu tiba-tiba nepuk pundaknya si Angga. Enggak, kamu ngelamun apaan sih? Kamu tuh kalau ngayal itu ya jangan berlebihan. Kamu kalau pingin kayak pak bos kamu, kayak majikan kamu, lihat dia itu juga tidak mudah. Semuanya itu butuh proses. Kalau kamu pingin segala-galanya dicukupi dunia akhirat, ya kamu yang benar kerjanya. Jangan boros, jangan cuma beli rokok, main sana sini udah jelas. Iya bu, ya enak ya bu kayak pak bos. Diajak ngobrol ibunya, ini masih ngelamun, masih ngelantur. Saat itu Angga yang mungkin diceramahi, maaf, dinasihati bapak atau ibunya, Angga justru malah masuk. Dia usep, dia matikan rokoknya, dia malah masuk. Bu, mau tidur dulu bu sebentar. Nanti kalau jam 6 bangunin ya bu. Itu hari ketiga. Dibangunkan sama ibunya jam 6 karena tiba-tiba Angga itu langsung tertidur lagi. Jam 6 dia bangunkan. Saat dibangunkan ini, Angga itu kayak menggigil. Bu, badan Angga enggak enak bu. Kamu kenapa nak? Katanya minta dibangunkan. Iya pak, bu, badan Angga enggak enak pak. Kamu kenapa? Ditanya lagi. Saat ibunya memeriksa mungkin suhu tubuhnya Angga, itu kayak memang panas. Tapi yang dirasakan Angga itu dingin. Sampai bapaknya itu ya bilang sama Angga, kalau kamu lagi enggak enak badan ya nak, istirahat aja, enggak usah berangkat. Saat melihat kondisinya Angga yang demamnya itu ya memang terasa, bapaknya itu yang menyarankan kamu udah usah berangkat, istirahat saja, biar bapak yang kerja, kamu di rumah saja sama ibu. Angga pun nurut, ditinggalkan bapaknya kerja. Hari itu ibunya ya di rumah, yaitu Bu Fitri ini yang memberikan obat untuk si Angga. Dia berikan obat kios ya, untuk tujuan utamanya ya untuk meredam, ini meringankan sakit dari si Angga yang demam itu. Tapi sampai jam 12 siang dia tuh demamnya udah turun juga. Sampai ibunya tuh bingung mau gimana, mau ngebawa Angga ke puskesmas nanti salah. Kan cuma dikompres saja sama ibunya. Kalau panasnya mungkin belum terlalu, cuman kondisinya Angga itu sudah di kamar, sudah menggigil. Cuman dipijit sama ibunya, enggak, gimana enggak. Angga cuman bilang, enggak apa-apa bu, Angga ada apa-apa. Tapi panasnya itu sebenarnya belum turun. Nah waktu itu ya pikirnya orang tuanya itu ibunya, karena faktor Angga semalam dia kurang istirahat sehingga dia jatuh sakit. Dan waktu itu ibunya, yaitu Bu Fitri, itu belum berpikir untuk ya Angga itu periksa ke puskesmas atau ke klinik ya, karena biasanya cuma sakit itu tuh ya nggak bakal lama, paling ya setengah hari, biasanya juga sorenya itu sudah main lagi sama temen-temennya. Ya sebagai anak muda kan fisiknya lebih kuat. Tapi itu enggak. Sampai bapaknya itu pulang sore hari sekitar jam 5 sore. Angga ini ya kondisinya masih di kamar. Ya memang sudah makan, sudah apa. Ya intinya dia nurut hari itu. Enggak terlalu banyak tingkah. Angga nurut cuma di kamar, posisinya sudah sakit. Saat jam 5 bapaknya selesai mandi dan sebagainya, sempat ngobrol dengan Angga yang di kamar. Kamu maunya apa enggak? Biar kamu enak badannya, biar kamu badannya agak mendingan. Kamu pingin makan apa? Angga cuma ngejawab, enggak pak, Angga cuma pingin istirahat aja, ini panasnya udah mending kok pak. Ya udah istirahat aja. Setelah habis maghrib, Angga kembali lagi masuk ke kamar, dia istirahat. Ya seperti biasa, ibu bapaknya nonton TV, adik-adiknya juga masuk ke jam 9 malam. Semua aktivitas itu udah ya mungkin sudah saatnya tidur. Sekitar jam 11 malam, Angga tiba-tiba ngelindur sesuatu yang mungkin terbilang sangat ngeri. Bapaknya keluar menuju kamarnya Angga. Saat itu Angga sedang duduk di pojok kamar. Itu sembari tangannya menunjuk-nunjuk ke arah atas sudut ruangan kamarnya Angga. Saat itu bapaknya bingung, ada apa enggak. Pak takut. Sembari menggigil tangannya itu menunjukkan ke arah atas. Tapi bapaknya itu tidak melihat apa-apa. Sampai ibunya terbangun, melihat tangannya Angga itu masih ke atas, menunjukkan ke arah atas. Sampai ibunya, nah ada apa? Bu, ada itu, apa? Itu udah ada apa-apa, kata ibunya. Tapi Pak Kardi, mungkin ini anaknya pengaruh sakit atau memang dia melihat sesuatu yang tidak kasat mata. Sebisanya Pak Kardi, dia baca-baca, ya Allah, jika itu memang bukan hal-hal yang baik, segeralah keluar.
Angga tiba-tiba kayak ngeliat lagi ke atas. Sudah tidak ada, Pak. Alhamdulillah. Itu kalimat yang keluar dari mulutnya Angga. Kata alhamdulillah. Ada apa, nak? Angga baru cerita. Pak, tadi Angga ngeliat kayak genderuwo, Pak. Astagfirullahaladzim. Genderuwo, nak. Benar, nak. Iya, Pak. Tidak mungkin Angga bohong, Pak, sama Bapak. Ya sudah. Kamu istirahat, Bu, temani ya, Bu. Nah, Bapak mau kemana? Bapak mau keluar rumah sebentar. Bu, ada garam krosoknya, Bu. Garam dapur, Bu. Buat apa, Pak? Buat Bapak ngelilingi rumah ini. Iya, Pak. Pak Kardi minta izin sama ibunya mengambil garam yang di dapur, garam krosok, garam laut. Dia keluar, dia nyari daun kelor yang kebetulan depan rumahnya juga ada. Daun kelor itu disatukan sama garam. Sembari dia duduk bersila di teras rumahnya. Tanpa alas lah. Tanpa alas dia duduk. Dia masih pakai sarung. Dia tidak peduli kotor, tidak peduli apa. Dia baca-baca. Dengan membaca ayat kursi, dia sembari mengitari rumahnya sampai 7 kali. Saat mengitari ini memang tidak ada kejadian yang aneh. Tapi selang beberapa jam, dalam firasatnya Pak Kardi, jika memang ini ada yang tidak benar, pasti akan terjadi sesuatu di rumah ini. Dan benar, jam 2 dini hari, suara benturan keras itu dari pintu dapur belakang rumahnya. Itu seperti kayak ada orang yang lempar batu. Dan itu suara itu bukan sekali atau 2 kali. Duer, duer, duer. 3 kali suara yang sangat keras itu tentu saja membuat anak-anaknya terbangun. Anaknya Pak Kardi, ibunya terbangun, sampai Pak Kardi pun kaget. Dan Angga itu yang dilihat sama ibunya masih tertidur. Pak, ada apa, Pak? Bapaknya ngecek ke belakang. Dinyalain lampu dapur, tidak ada batu atau bekas apapun di teras itu bersih. Kalaupun misalkan ada batu yang keras, di belakangnya itu masih tanah liat. Dan tidak mungkin tanah liat itu bisa membuat suara itu benturannya sangat keras seperti kayak orang lempar pintunya. Dicari benda yang membenturkan pintu itu tidak ada. Entah itu batu atau besi atau apa, tidak ada sama sekali. Melihat sesuatu yang janggal, Pak Kardi menutup kembali pintu dapur, mematikan lagi lampu dapurnya. Sempat bilang sama ibunya, Bu, ada yang ngelempar tapi tidak tahu, tidak ada bekasnya. Entah itu batu atau apa. Tapi dalam hati Pak Kardi, mungkin ini apa yang dikatakan anak kita genderuwo tadi benar, Bu. Dia ingin masuk ke rumah kita, tapi alhamdulillah Allah memberikan perlindungan untuk keluarga kita. Insya Allah tidak apa-apa. Saat mereka ini sedang ngobrol, tiba-tiba itu kayak terdengar suara orang ngelempar sesuatu di genteng di atas kamarnya si Angga. Itu kayak kerikil, keratak. Tapi itu bukan suara gerimis. Kalau gerimis pasti terdengar jelas. Ini suaranya kayak kerikil berjatuhan, dan itu dia tidak sedikit keratak itu sampai berkali-kali, itu suaranya itu kencang sekali. Sampai Pak Kardi ini langsung masuk ke kamarnya Angga, ngeliat Angga masih tidur. Sembari menatap ke atas, ya Allah, alhamdulillah Engkau telah melindungi kami sekeluarga kami. Enggak. Sembari membangun Angga, iya Pak, kenapa? Udah apa-apa, ya udah nak, berdoa ya sebelum tidur. Iya Pak. Dia baca doa, Pak Kardi keluar. Setelah kejadian itu, mungkin jelas kalau itu benar-benar ada mungkin sosok genderuwo atau apa yang ingin mencelakai Angga. Nah, kesok harinya Angga sembuh, Angga berangkat lagi seperti biasa. Dia berangkat ke tempat kerjanya, tapi saat pulang kerja, dia membawa kantong kresek. Di hadapan orang tuanya sekitar jam 5 lebih, kantong kresek itu diletakkan di depan orang tuanya. Pak, Ibu, ada apa nak? Ini apa? Pak, boleh ndak Angga minta bantuan Bapak? Bantuan apa nak? Besok Angga diantar ya Pak, beli motor. Beli motor? Motor apa? Kamu dapat uang dari mana? Ini Pak. Dibuka sama Angga itu kantong kresek, jumlah uang itu tidak sedikit. Mungkin kisarannya ya hampir 50 juta. Nah, ini dari mana? Tanya bapaknya. Langsung ditanya seperti itu. Nah, ini dari mana? Dari Pak Bos, Pak. Kamu pinjem atau apa? Ya saya pinjem Pak, tapi bayarnya terserah Angga Pak, kata Pak Bos. Entah itu 3 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun, Pak Bos itu tidak menjanjikan harus diselesaikan kapan. Dengar ya nak, kata bapaknya. Kamu tahu enggak, siapa bos kamu? Kamu ingat enggak nak, hari kemarin kamu sakit. Malam harinya kamu melihat ada genderuwo. Malam hari sekitar jam 2 dini hari Bapak ngedengar ada benturan keras. Tidak berselang lama ada seperti suara kerikil di atas gendang kamu. Dan sekarang kamu bawa uang ini. Kamu tahu enggak genderuwo itu siapa? Bapak punya firasat yang lain. Itu bos kamu. Ketika kamu kemarin sempat bilang sama bos kamu ingin
beli motor sementara bapak ngelarang kamu itu dari mana duitnya, dan sekarang kamu dapat uang ini. Bapak minta sekarang juga kembalikan uang ini. Bapak tidak mau terjadi apa-apa dengan kamu. Pak, bapak kenapa sih pak kok marah-marah pak? Ini kan buat Angga pak, biar Angga itu ya biar kayak yang lain toh pak. Nggak denger bapak, uang ini kembalikan, termasuk ibunya. Nah denger bapak kamu udah kembalikan. Bu, ibu kok malah dukung bapak sih? Nggak seneng ya Angga punya motor? Bukan kayak gitu nak, tapi ini kan uangnya Pak Bos. Bu, Pak Bos itu sudah bilang sama Angga mengembalikannya itu udah harus tahun ini, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun itu terserah saya Bu. Yang penting saya masih kerja sama Pak Bos. Sembari tarik nafas bapaknya, enggak. Bapak bilang sekali lagi, kamu mau kembalikan apa enggak? Kalau bapak enggak mau ngantar sudah Pak lah. Ditarik uang itu, dibawa ke kamar, dia masuk, dikunci kamarnya. Pak Kardi bilang sama istrinya, lihat bu, itu anak kita. Dinasihati sudah tidak mau. Terus gimana Pak? Ya udahlah bu, kita berharap saja, berdoa semoga Angga tidak apa-apa. Tidak berselang lama, sekitar jam setengah 12 malam, sesuatu terjadi sama Angga. Angga tiba-tiba kesurupan yang membuat dia seperti mengeram dengan suara yang begitu mengerikan, menggelegar sampai adik-adiknya nangis ketakutan melihat kakaknya yang kesurupan. Dengan kalimat-kalimat yang terucap, aku akan bawa anakmu, aku akan bawa anakmu. Sebagai orang tua, siapa yang tidak takut melihat anaknya yang kesurupan dengan kalimat seakan-akan ingin membuat anak itu meninggal? Yang tak lain adalah Angga waktu itu. Melihat sesuatu yang tak wajar bahwa ini adalah ulah dari si bosnya Angga. Orang tua itu langsung mengambil uang itu yang dalam posisinya Angga itu kesurupan. Uang itu diambil yang sudah ditaruh oleh Angga cuma di atas tempat dia tidur dengan sebisanya Pak Kardi. Uang itu dibawa keluar. Saat uang itu dibawa ke luar rumah, masih dalam satu kantong kresek. Ya Allah, saya berharap padamu ya Allah, aku hanya bisa berlindung dan meminta pelindunganmu jika uang ini benar, uang ini diritualkan untuk mengancam keselamatan dan nyawa anakku. Ya Allah, izinkanlah aku untuk bisa membuat uang ini tidak ada kuasanya. Itu semua karenamu ya Allah. Sesuatu terjadi di luar rumah. Di luar rumah, suara itu muncul, entah dari mana suaranya. Angga yang di dalam itu kata ibunya, Pak Angga jatuh Pak, Angga jatuh Pak. Tapi Pak Kardi tidak peduli dengan suara istrinya. Dia masih fokus, uang itu dia tepuk-tepukan dengan tanah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Uang itu diikat kembali. Uang itu tidak dibawa masuk sama Pak Kardi. Ditaruh di antara daun kelor. Ditaruh di bawahnya, diikat saja. Dia masuk ke dalam, melihat Angga yang jatuh pingsan. Saat itu, enggak bangun enggak. Pak, sadar Angga. Alhamdulillah. Nah, uangnya mana? Tanya bapaknya. Uang apa Pak? Uang apa Pak? Uang lo yang tadi kamu sama Pak Bos. Uang apa Pak? Seakan Angga itu enggak tahu kalau dia itu sudah terima uang. Tapi dia benar-benar lupa. Kamu tadi pinjam sama Pak Bos kan 50 juta. Pak, mana mungkin Pak saya pinjam 50 juta Pak, gila ya Pak? Saya kapan selesainya Pak 50 juta, bayarnya saya berapa? Orang tuanya sudah yakin, anakku pasti sudah nggak sadar ketika terima uang itu. Ya sudah nak, cuman bapak nanya saja, itu adik-adik kamu lagi nangis, ditenangkan dulu ya. Iya Pak, emang kenapa Pak? Udah, bapak keluar sebentar. Sementara Pak Kardi itu keluar meminta Angga untuk menasehati, menenangkan adik-adiknya. Karena adik-adiknya cerita sama Angga, kalau kakak tadi kesurupan, bahkan ada yang meminta kakak. Itu dari adik-adiknya sampai Angga itu keluar. Pak, sebenarnya ada apa sih Pak dengan saya? Nah, kamu lihat ini apa? Apa itu Pak? Kantong kresek apa Pak? Itu di halaman rumahnya. Kamu lihat sendiri itu apa? Tapi sebelum kamu buka, bismillah ya. Iya Pak. Loh, itu kok uang Pak? Uang siapa Pak? Tadi kan Bapak nanya, kamu pinjam sama Pak Bos apa enggak? Saya udah pinjam Pak. Ya sudah, ini uang Pak Bos kamu. Besok sama Bapak antarkan. Iya Pak. Uang itu dijaga keduanya di halaman rumah. Semuanya tertidur. Esok harinya uang itu pun langsung diserahkan sebelum jam 6 pagi. Setelah sholat subuh, uang itu dikembalikan. Saat mengembalikan, Angga yang bilang, Pak Bos, ini benar sampean ngasih uang ini ke saya, minjamin uang ke saya?
Perasaan saya enggak bilang. Itu dari Angga. Nah, kamu mau pakai apa enggak, kata Pak Bosnya. Enggak apa, enggak jadi. Terima kasih Pak. Katanya mau beli motor, kata Pak Bosnya. Enggak apa, enggak jadi. Terima kasih Pak. Kata bapaknya juga, Pak Kadi. Enggak, Angga mau pakai motor saya aja Pak. Enggak apa-apa. Saat itu mereka pulang. Dan itu adalah pengalaman dari Pak Kardi, Angga dan juga keluarganya. Kalau apa yang pernah dialami oleh Angga nyaris saja bisa mencelakai dirinya, bahkan bisa mungkin menghilangkan nyawa dari Angga. Jika Allah tidak memberikan pelindungan untuk Angga, untuk keselamatan Angga, mungkin dengan uang yang sudah diritualkan tadi, dipakai untuk Angga, bisa jadi Angga dijadikan tumbal. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dari kisah ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Saya Pak Adi. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.